Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Bulan perak besar tergantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang redup menyinari seluruh gurun seolah-olah menutupinya dengan lapisan benang perak. Siu, di gurun yang sunyi, suara angin pecah tiba-tiba muncul di kejauhan. Sesaat kemudian, sosok hitam tiba-tiba muncul dari ufuk utara dan dengan ganas menebas lewat. Tekanan angin kuat yang terbentuk dari kecepatan tinggi menciptakan terowongan pasir besar yang panjangnya lebih dari 100 meter di dasar gurun. Di langit yang dipenuhi pasir kuning, sosok hitam itu perlahan menghilang di atas cakrawala. Sebelum pasir kuning yang tersebar benar-benar turun, sosok hitam lain sekali lagi menyapu seperti badai. Dengan kecepatan terbang yang bahkan lebih ganas, itu secara langsung menyebabkan terowongan yang dibentuk oleh sosok hitam dari sebelumnya menjadi hampir 2 kali lipat ukurannya. Sialan, bukankah wanita ini terlalu gigih? Apakah dia perlu berusaha keras untuk si kecil sepertiku? Xiaoyan buru-buru mengepakkan sayapnya saat mendengar suara angin pecah di belakangnya. Dia memiringkan kepalanya dan melirik Yuemei yang mengejar dengan cepat. Meski jarak mereka masih agak jauh, dia masih bisa melihat ejekan di wajah cantiknya yang mempesona, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan getir. "Guru!" Xiaoyan buru-buru berteriak di dalam hatinya saat dia menundukkan kepalanya untuk melirik cincin hitam di jarinya. Bahkan tidak ada respon sedikit pun meskipun teriakan Xiaoyan. Mengetahui apa artinya ini, kepala Xiaoyan segera dipenuhi dengan garis hitam. "Bos, itu orang setingkat doang. Pelatihan tidak boleh dilakukan dengan cara ini." Xiaoyan tersenyum pahit saat dia bergumam. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan cepat menempatkan pil pemulihan energi ke mulutnya. Sayapnya mengepak dan kecepatannya sekali lagi meningkat. Yuemei mempertahankan jarak yang tidak terlalu jauh tidak terlalu dekat di belakang Xiaoyan. Dia menyaksikan tubuh Kuyu melarikan diri dan tersenyum tanpa sadar. Dengan suara lembut, dia berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, ikuti saja kakak perempuan kembali ke suku untuk bermain. Kalian manusia suka menggunakan kami wanita ular sebagai budak, bukan? Kalau begitu aku juga akan menganggapmu sebagai budakku, oke?" Petik 2. Suara tawa dibawa oleh seutas benang doki dan secara akurat disampaikan ke telinga Xiaoyan di depannya. "Kakak, jika kamu ingin mengundang seseorang, pergi dan temukan mereka yang memiliki tubuh lebih kuat. Saya memiliki lengan dan kaki yang kurus dan kemungkinan besar tidak akan bisa memuaskan Anda." Meskipun suara Yuemei lembut dan halus, Xiaoyan masih bisa mendengar niat membunuh yang sedingin es di dalamnya. Segera, dia menoleh dan berteriak dengan kasar. "Dasar bocah berlidah silet!" Mendengar teriakan Xiaoyan, wajah cantik Yuemei menjadi lebih dingin. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mengulurkan tangannya yang halus. 5 energi hijau yang tenang keluar. Mereka terjalin satu sama lain dan akhirnya diaglomerasi menjadi 5 ular energi hijau besar. Ular energi hijau mulai maju seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di belakang Xiaoyan, melebarkan mulut besar mereka yang berisi taring dan menggigit punggung Xiaoyan. Sial! Hati Xiaoyan terkejut saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat 5 ular hijau besar yang muncul di belakangnya. Tubuhnya buru-buru berputar dengan aneh dan nyaris tidak digigit oleh 5 ular energi hijau. "Turun!" Dengan wajah cantik yang dingin, Yuemei melambaikan tangannya yang halus. 5 ular energi hijau besar dengan keras menabrak sayap awan ungu di punggung Xiaoyan. Menerima serangan mendadak, wajah Xiaoyan menjadi pucat. Dia mengerang dan sayap awan ungu di punggungnya berubah menjadi tato yang tercetak di punggungnya. Setelah itu, tubuhnya turun dengan cepat. Wah! Suara intens angin melewati telinga Xiaoyan. Lengannya menggapai-gapai dan sesaat kemudian, tubuhnya menabrak gundukan pasir dengan suara teredam. Mengambang di udara, jari halus Yuemei dengan malas menyisir rambut hitamnya yang berkerumun di bagian belakangnya.
Matanya menyapu gundukan pasir dan perlahan turun dengan menginjak udara. Dia tertawa, "Anak kecil, semakin kejam omelanmu, semakin besar niatku untuk menjadikanmu sebagai budak." Pei, kepala Xiaoyan muncul dari dalam gundukan pasir dan mulai menyemburkan pasir kuning di mulutnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yue Mei yang telah tiba lebih dari 10 meter di depannya. Tatapannya menyapu ular air seperti pinggang yang dipenuhi dengan rayuan sebelum menyipitkan matanya. Tubuhnya terdiam beberapa saat sebelum suara ledakan yang teredam tiba-tiba keluar dari gundukan pasir. Mengikuti suara itu, tubuh Xiaoyan seperti bola meriam yang telah ditembakkan, secara eksplosif menyerbu ke arah Yue Mei yang jaraknya cukup dekat. Dengan tubuhnya di udara, Xiaoyan membalik tangannya dan penguasa suan berat yang besar muncul. Ditemani dengan kekuatan yang ganas, dia dengan keras menghancurkan kepala Yue Mei. "Terima kasih. Kamu, anak kecil, cukup kejam tapi ini tidak berguna melawan kakak perempuan." Tiba-tiba tersenyum, Yue Mei secara bertahap mengangkat telapak tangan putih saljunya. Dia melambai dengan ringan dan energi hijau yang tenang keluar dari telapak tangannya ke segala arah. Setelah itu, mereka berubah menjadi ular energi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dengan mudah menghilangkan kekuatan penguasa suan berat Xiaoyan. Mengamati penguasa suan berat yang ditutupi oleh ular energi, Xiaoyan mengerutkan kening. Dia tidak ragu melepaskan gagang penggaris. Dia memutar dan membalikkan tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan tubuh Yue Mei. Menginjak tanah dengan kakinya, Xiaoyan tiba-tiba dengan licik mendekati tubuh Yue Mei. Dia mengencangkan tinjunya dan energinya melonjak, ledakan oktan. Tinju, yang berisi kekuatan yang menakutkan, dengan keras menghantam dengan marah ke arah dada Yue Mei yang menjulang tinggi. Jelas bahwa Xiaoyan tidak berniat menahan apapun. Kekuatan yang cukup bagus, Yue Mei mengangkat alisnya sedikit pada serangan ganas Xiaoyan. Dia mengevaluasinya secara lisan dan menunggu saat ketika tinju hendak melakukan kontak dengan tubuhnya sebelum tubuh cantiknya tiba-tiba bergoyang dengan cara yang aneh. Tinju yang berisi kekuatan menakutkan hampir mencapai dada Yue Mei yang menjulang tinggi dan melewatinya. Serangan jarak dekat oleh Xiaoyan ini sebenarnya dengan mudah dihindari olehnya. Anak kecil, terlepas dari betapa indahnya gerakanmu, itu tidak ada gunanya saat menghadapi celah kekuatan kita." Tubuh cantik Yue Mei mencondongkan tubuh ke depan dan wajah cantiknya yang mempesona hanya berjarak setengah inci dengan Xiaoyan. Melihat pemuda itu tanpa ekspresi, Yue Mei tersenyum. Tubuhnya sekali lagi mencondongkan tubuh ke depan dan bibir merahnya yang menggoda benar-benar dengan lembut menekan tanda lipstik seksi di dahi Xiaoyan. Plop, serangan Xiaoyan meleset. Perasaan terpukul udara menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi pucat. Terangan teredam terdengar dan dia jatuh ke gundukan pasir di belakang Yue Mei. Ini adalah celah antar level, ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibuat dengan apapun. Saat tubuhnya bersentuhan dengan permukaan berpasir, Xiaoyan membelai tanah. Tubuhnya yang kuat melonjak ke udara dan membalik, akhirnya mendarat beberapa meter dari Yue Mei. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yue Mei yang tersenyum dan tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Setelah mendarat di tanah, Xiaoyan mengusap bekas lipstik di dahinya. Namun, dia tiba-tiba merasa kepalanya sedikit pusing dan buru-buru mengeluarkan penawar yang secara pribadi disempurnakan oleh Yao Lao. Dia dengan cepat menelannya dan perasaan pusing menjadi jauh lebih baik. Sialan, wanita ini bahkan memiliki racun di mulutnya. Xiaoyan menggunakan lengan bajunya untuk segera menyeka bekas lipstik saat dia dengan marah berkata di dalam hatinya. Anak kecil sebenarnya punya penawar yang sangat bagus. Melihat Xiaoyan mampu menahan racunnya, Yue Mei berkata dengan sikap terkejut. Tidak banyak waktu tersisa. Saya akan segera mengakhiri ini. Anak kecil, jika Anda tidak ingin menjadi budak kakak, maka Anda hanya bisa menjadi kerangka di pasir kuning. Mengangkat kepalanya dan memperlihatkan mata peraknya yang semakin cerah, Yue Mei juga mulai kehilangan kesabarannya.
Ada rasa dingin di wajahnya yang tersenyum. Guru, saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Jika Anda tidak bertindak, maka saya akan mati di sini. Melihat bahwa Qi Yuemei secara bertahap menjadi lebih kuat, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia langsung duduk di gundukan pasir dan tertawa getir di dalam hatinya. Nak, jangan cemas. Akan ada orang yang datang untuk menyelamatkan Anda. Selama periode waktu ini, jangan hubungi saya. Ada seseorang dengan persepsi spiritual yang kuat dalam kelompok orang itu. Jika Anda menghubungi saya, dia mungkin merasakan keberadaan saya. Suara Yao Lao dengan cepat memperingatkan. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia sekali lagi turun ke dalam keheningan. Jawaban tak terduga menyebabkan Xiao Yan memiliki wajah tertegun. Dia berpikir cepat tentang kata-kata Yao Lao di dalam hatinya dan sesaat kemudian ekspresi wajahnya dengan cepat ditarik. Tatapan acuh tak acuh menyapu gurun. Selain pasir, tempat itu kosong, tanpa ada orang yang mungkin bisa menyelamatkan Xiao Yan. Apa yang kamu rencanakan? Xiao Yan menghadapi Yuemei yang perlahan berjalan sambil tersenyum. Karena tidak bisa menahan, dia hanya bisa tersenyum pahit saat dia berbisik. Baiklah, anak kecil, ikutlah dengan kakak. Yuemei melayang ke depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang halus. Energi hijau yang tenang di dalamnya secara bertahap berkedip. Namun, saat dia berencana untuk menangkap Xiao Yan, wajah cantiknya berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyaksikan langit timur gurun. Keheningan berlanjut sesaat sebelum dua sosok tiba-tiba muncul di langit timur. Di belakang kedua sosok itu, titik hitam besar muncul dengan tidak jelas. Haha, sudah kubilang ada Key of the Snake People di sini. Saya tidak salah. Apalagi, ular itu terlihat seperti seseorang yang memiliki latar belakang tertentu. Sosok manusia dengan cepat tumbuh lebih besar. Tawa keras yang kasar dilakukan oleh Doki dan terdengar di seluruh gurun. Bang! Kedua sosok di langit dengan cepat berhenti. Suara tajam angin pecah seperti guntur yang terdengar di udara. Mengangkat kepalanya yang tertegun, Xiao Yan memperhatikan dua sosok manusia yang muncul di atas kepalanya. Matanya tiba-tiba menyipit. Sesaat kemudian, tenggorokannya menggulung saat dia menelan ludahnya. Dua doang. Ketika kedua orang ini muncul, Yuemei juga menjadi serius. Tatapannya beralih dari Xiao Yan dan dengan dingin memperhatikan dua orang di udara. Tidak lama setelah kedua orang itu muncul, suara gemuruh yang keras dan jelas juga terdengar. Titik di kejauhan juga secara bertahap menjadi lebih besar. Sesaat kemudian, binatang ajaib besar yang benar-benar hijau tua secara bertahap muncul di langit di atas gurun. Haha! Benar-benar ada seseorang, binatang ajaib besar itu berhenti di udara dan tawa yang jelas terdengar dari atasnya. Seketika, 7 sosok melompat dari belakang binatang ajaib dan dengan lembut mendarat di gundukan pasir tidak jauh dari tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan menyapu pandangannya ke 7 sosok yang telah turun dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia menyadari bahwa di antara ke-7 orang itu, ada 5 orang yang berada di level Dowling. Pemimpin paruh baya sebenarnya adalah Do Wang. Orang yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah orang berjubah hitam di samping orang paruh baya. Xiao Yan dengan kasar bisa menebak kekuatan yang lain, tetapi orang berjubah hitam ini memberinya perasaan misterius seperti melihat bunga di kabut. Yun Zi saat itu juga memberinya perasaan ini. Do Huang. Sok muncul di wajah Xiao Yan saat hatinya dalam kekacauan besar. 5 Dowlings, 3 Do Wang dan orang yang sangat kuat yang tampak seperti Do Huang. Apa tujuan dari barisan menakutkan semacam ini? Menyaksikan 6 orang yang melompat turun dari Magic Beast, jejak ketakutan meresap ke ekspresi heran Yuemei. Tatapan cemasnya menyapu orang berjubah hitam itu dan langsung mengabaikan Xiao Yan. Sosoknya dengan cepat mundur puluhan meter saat dia dengan dingin memperhatikan kelompok itu. Dengan tawa dingin, dia bertanya, angin apa yang bertiup di gurun ini malam ini? Kapan pertapa yang jarang terlihat, mulai menikmati membentuk kelompok.
Petik 2. Haha, sungguh tidak terduga bahwa kami akan dapat bertemu dengan orang kuat setingkat Do Wang setelah baru saja tiba di gurun yang luas ini. Kau seharusnya menjadi salah satu pemimpin dari 8 suku besar rakyat ular, bukan? Di antara orang-orang baru, pria paruh-baya itu melangkah maju dan tertawa saat dia menatap Yue Mei di kejauhan. Duduk di gundukan pasir, guncangan di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang. Dia berkedip dan diam-diam menyapu pandangannya ke 8 orang itu. Dia menyadari bahwa di antara 8 orang ini, selain orang berjubah hitam itu, yang begitu misterius sehingga seseorang tidak dapat melihat kekuatannya, yang lain tampak samar-samar memandang pria paruh-baya itu sebagai seorang pemimpin. Siapa dia? Dia benar-benar bisa membuat begitu banyak orang kuat untuk mendengarkan dia. Merasakan situasi ini, keheranan secara bertahap muncul di hati Xiao Yan. Harus diketahui bahwa orang yang bisa menjadi Do Wang semuanya adalah orang terkenal. Orang-orang seperti mereka mungkin memiliki kepribadian yang berbeda tetapi mereka semua memiliki keangkuhan yang sama dari yang kuat di dalam tulang mereka. Akan sangat sulit bagi mereka untuk tunduk pada seseorang yang memiliki level yang sama. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari beberapa orang ini, akhirnya mendarat di pria paruh-baya yang tersenyum dan secara kasar menilainya. Xiao Yan harus mengakui bahwa pria paruh-baya ini memiliki sikap yang sulit untuk digambarkan. Wajahnya yang berbeda dan bersudut membuat orang lain tahu bahwa dia pasti pria yang sangat tampan ketika dia masih muda. Dia mungkin sedikit lebih tua sekarang tetapi dia memiliki sikap dewasa yang diasah dari tahun-tahun yang menambah ketenangan dan rasa pengalaman. Ancaman ganda ini akan memiliki kekuatan mematikan terhadap beberapa gadis yang lebih muda. Orang ini tampaknya tidak sesederhana itu, Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Ini adalah kesan pertama yang diberikan pria paruh-baya tampan ini kepada Xiao Yan. Secara alami, orang apa yang bisa menjadi Do Wang itu sederhana. Dia mengalihkan pandangannya dari pria paruh-baya dan sekali lagi berhenti pada sosok manusia yang ditutupi jubah hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan memiliki perasaan samar bahwa sejak orang misterius berjubah hitam muncul, tatapan di bawahnya sepertinya fokus padanya dengan cara yang tidak jelas. Kamu siapa? Mengapa Anda datang ke wilayah dalam negeri ras saya di tengah malam? Apakah kamu tidak tahu bahwa manusia dilarang datang ke sini? Senyum mempesona di wajah Yue Mei sudah benar-benar lenyap. Menggantinya adalah ekspresi serius yang tebal. Jelas, barisan menakutkan yang tiba-tiba muncul di depannya tidak memberinya waktu luang untuk bercanda. Ada sesuatu yang penting untuk kita kunjungi di Gurun Tager. Bisakah Anda memimpin jalan ke bagian dalam gurun untuk melihat ratu suku Anda? Pria paruh-baya itu tersenyum dan berkata, Anda ingin melihat yang mulia. Mendengar ini, sudut yang indah dan berbahaya terbentuk di mata cantik Yue Mei. Dia berkata sambil tersenyum dingin, rakyat ular kami telah bermusuhan denganmu manusia selama bertahun-tahun. Masing-masing tangan kita berlumuran darah dari sisi lainnya. Apa yang perlu didiskusikan? Jika sedikit dari Anda tahu apa yang baik untuk Anda, saya mendorong Anda untuk segera pergi. Jika tidak, begitu 8 pemimpin suku kita berkumpul, jumlah orang kuat di Kekaisaran Jiama akan menyusut drastis. Petik 2. Pak Tua, sudah kubilang kalau kamu bisa melupakan mengadopsi sikap diplomatis dengan rakyat ular. Mereka tidak membeli ini, seorang pria besar yang gesit dan galak di udara menundukkan kepalanya dan berteriak kepada pria paruh-baya. Suara pria besar itu seperti guntur, bergema di udara. Itu lama kemudian sebelum perlahan-lahan melemah dan menghilang. Saya kenal wanita ini. Dia adalah pemimpin suku ular Mei, salah satu dari 8 suku besar dari suku ular. Hihi. Saat itu, ketika Kekaisaran Jiama memulai perang dengan suku-suku ular, lelaki tua Leina itu bertempur dengannya dan akhirnya menderita kerugian. Mata pria besar itu menatap tubuh Yue Mei yang mempesona saat dia berkata sambil tersenyum. Leina, maksudmu lelaki tua yang berlatih dengan metode ki tipe petir selama perang saat itu?
Saya bertanya-tanya, apakah racun di tubuhnya telah disembuhkan? Senyum dingin muncul di sudut mulut Yue Mei saat dia mengejek. Terima kasih, racunnya telah sembuh tapi salah satu tangannya akhirnya lumpuh. Pria besar itu berkata terus terang. Mata yang dia gunakan untuk melirik Yue Mei menunjukkan kilatan dingin. Pak Tua, mari kita bertindak dan menangkapnya. Jangan buang waktu lagi. Jika kami datang terlambat, hal yang Anda inginkan mungkin akan hilang. Selain itu, jika dia melarikan diri, kesulitan misi kami mungkin akan meningkat secara signifikan. Pria besar itu menunduk dan berkata kepada pria paruh baya. Mendengar ini, pria paruh baya yang dipanggil sebagai tua dia berpikir dengan tenang untuk sementara waktu. Dia menganggukkan kepalanya sedikit dan tanpa daya berkata, karena kamu tidak ingin bekerja sama, maka jangan salahkan kami karena mengganggumu dengan nomor kami. Outsi, Feng Li, aku harus merepotkanmu. Ketika dia menyelesaikan kalimat terakhir, lelaki paruh baya itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada lelaki besar dan lelaki tua agak kurus di udara. Tidak masalah. Aku sudah lama ingin melihat betapa uletnya orang-orang kuat dari rakyat ular. Mendengar kata-kata pria paruh baya itu, pria besar itu segera menepuk dadanya dan tertawa tanpa ragu sedikit pun. Orang tua kurus lainnya, di sisi lain, sedikit ragu-ragu. Jelas dia arogan dengan posisinya dan tidak ingin mereka berdua menyerang bersama. Namun, keraguannya hanya berlangsung sesaat sebelum disingkirkan. Dia jelas menyadari bahwa Do Wang ini akan meningkatkan kesulitan misi berikutnya. Tubuh kedua pria itu bergetar dan kemudian berubah menjadi dua garis hitam yang muncul dari jarak dekat dari Yue Mei. Kecepatan tubuh mereka yang meningkat secara tiba-tiba menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan. Yanxi, berdiri di atas gundukan pasir, pria besar itu mengangkat kepalanya dan mengumumkan namanya. Ini adalah etiket kecil di antara orang-orang kuat. Feng Li, kata orang tua kurus acuh tak acuh. Mendengar kedua nama ini, hati Xiao Yan dan Yue Mei berdebar kencang. Kedua orang ini sebenarnya adalah Lion King Yanxi dan Walking Wind Feng Li, yang terkenal di seluruh Kekaisaran Magia sebagai bagian dari 10 terkuat di Kekaisaran. Menatap sosok pria besar dan pria kurus dengan ekspresi tertegun, Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin. Biasanya, akan sulit untuk melihat orang-orang kuat yang berada jauh di atasnya. Namun, pada malam ini, dia benar-benar bisa melihat mereka berdua sekaligus. Saya bertanya-tanya siapa yang berani menerobos ke dalam daerah dalam suku saya. Sebenarnya 2 orang dari 10 orang terkuat dari Kekaisaran Magia, kata-kata itu mengejek saat dia tertawa pelan dan dingin. Wajah cantik Yue Mei menjadi semakin serius. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan keduanya sebelumnya, dia pernah mendengar nama mereka. Mereka bukanlah individu tak berguna yang memiliki ketenaran besar. Kedua orang ini secara alami memiliki poin luar biasa untuk menjadi bagian dari 10 terkuat dari Kekaisaran Jiamah. Dengan kekuatan Yue Mei, dia tidak akan terlalu takut bertarung dengan salah satu dari mereka. Namun, jika dia harus melawan mereka berdua sendirian, itu akan sedikit lebih sulit. Selain itu, selain keduanya, orang berjubah hitam yang diam adalah orang yang paling ditakuti Yue Mei. Do Huang itu adalah orang yang sangat kuat yang hanya bisa ditandingi oleh Yang Mulia. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba berkumpul di sini di gurun pasir? Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi untuk sesuatu yang tidak biasa seperti ini terjadi. Terlepas dari motif mereka, saya harus menyampaikan informasi ini kepada Yang Mulia. Jika tidak, dengan barisan mereka, tidak ada satupun di antara 8 suku besar kami yang bisa melawan mereka sendirian. Pikiran ini melintas dengan cepat di hati Yue Mei. Tanpa ragu-ragu atau mengatakan omong kosong, tangannya dengan cepat membentuk segel yang aneh. Pada saat yang sama, ekor ularnya dengan lembut menepuk permukaan pasir. Mengikuti suara teredam lembut, gundukan pasir yang tenang tiba-tiba meledak. Gelombang pasir yang sangat besar terbentuk di depan Yue Mei dalam sekejap mata dan menghantam yang lain dari segala arah.
Lakukan. Melihat Yue Mei yang pertama bertindak, Yan Xi tidak repot-repot bersikap sopan. Dia berteriak pelan, mengangkat kepalanya, membuka kedua tangannya dan zat perak samar seperti gelombang suara auman singa tiba-tiba dilepaskan dari mulutnya yang terbuka lebar. Gelombang suara dengan kejam menghantam gelombang pasir yang keras, dalam sekejap, pasir membeku di udara, akhirnya jatuh tanpa kekuatan. Setelah Yan Xi mengatasi gelombang pasir, Feng Li di sampingnya gemetar dan tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, riak energi ganas dipancarkan dari balik gelombang pasir. Setelah mengatasi serangan gelombang pasir dari sisi lain, Yao Xi juga mengadopsi peran yang kasar dan tidak masuk akal saat dia menyerang dengan keras ke dalam pertempuran di jarak yang dekat. Seketika, selokan besar yang panjangnya lebih dari puluhan meter terus muncul saat kekuatan ditembakkan. Sementara langit dipenuhi dengan pasir kuning yang menari, wajah cantik Yue Mei dipenuhi dengan ekspresi dingin. Dari tengah telapak tangannya, dua sutra energi hijau yang tenang diaglomerasi menjadi ular hijau besar. Ular hijau kali ini jelas bukan ular kecil yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Kedua ular hijau besar ini tertutup sisik tebal dan taring putih tajam mereka bersinar setiap kali mereka membuka mulut. Hal yang paling menakutkan adalah ular berwarna hijau ini sepertinya memiliki kekuatan hidup. Dua ki kuat yang samar dilepaskan dari tubuh mereka. Saat mereka dengan aneh berjingkrak dan memutar, mereka nyaris tidak bisa menahan Yan Xi dan Feng Li. Sungguh hal yang menakutkan, hanya ular energi aneh yang telah diaglomerasi ini yang memiliki kekuatan Dowling. Melihat bahwa dua ular energi hijau besar berhasil memblokir dua serangan Do Wang dengan berjingkrak dan memutar, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya berulang kali. Aku sudah lama mendengar bahwa beberapa orang kuat dalam ras ular rakyat mampu menyingkirkan jiwa dari binatang ajaib dan melatih mereka menjadi kemampuan unik. Setelah berhasil melatih kemampuan ini, seseorang akan mampu mempertahankan kekuatan asli binatang ajaib. Binatang buas ini juga tidak takut mati di bawah kendali pemiliknya. Sangat merepotkan melawan mereka. Melihatnya sendiri hari ini, saya harus mengatakan bahwa rumor itu benar-benar benar. Melihat pasir kuning yang menari dan medan perang yang melonjak energi, pria paruh baya itu menghela nafas. Elder, sepertinya kedua tuan itu tidak akan bisa segera menanganinya. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menyerang? Seorang pria mendekati pria paruh baya dan berkata dengan hormat. Mendengar ini, pria paruh baya itu memiringkan kepalanya dan menatap pada orang misterius yang seluruhnya ditutupi oleh jubah hitam itu. Tampaknya telah merasakan tatapannya, orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Sepasang mata di bawah tudung berwarna hitam sekali lagi melirik pria muda di bukit pasir tidak jauh yang wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan pada pertempuran yang intens. Ada arti yang tidak diketahui di balik tatapannya. Melihat tindakan orang berjubah hitam itu, pria paruh baya itu mengangguk sedikit. Dia merenung sebentar dan berbisik, lupakan, dengan kekuatan si tua dan Feng Li, dia hampir tidak bisa bertahan. Setelah beberapa saat, kemenangan akan ditentukan. Petik 2. Ya Pak. Setelah memberikan jawaban penuh hormat, pria Dowling ini, yang pernah mendominasi gelar terkuat di kota besar, menyapu pandangannya dengan hormat ke orang berjubah hitam yang berdiri di samping. Dia kemudian perlahan mundur. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.